Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan siyama li fadlihi wa ja'ala layaliyakum qiyama li fadlil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq hijrah kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad rahimahullah. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan subuh ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat karunia Allah, sehingga subuh ini kita dapat melaksanakan satu kefarduan, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kajian kita subuh ini, marilah kita bersama-sama memahami makna ibadah sebagai satu kegiatan rutin yang kita laksanakan dalam keseharian. Ibadah dalam pengertian yang umum, ibadah dalam pengertian yang luas adalah segala bentuk perbuatan apa saja yang dilakukan yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang yang pergi ke pasar dengan niat yang tulus, dia berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah, maka setiap langkah kaki yang ia lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang buruh yang bekerja membanting tulang dengan niat yang ikhlas, dia mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya di rumah, maka setiap tetes keringat yang keluar dari badannya itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa seluruh siklus kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya bernilai ibadah di sisi Allah. Dan ini sesuai dengan hakikat dan tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu pemahaman dan pengertian ibadah dalam pengertian yang umum. Lalu ibadah itu dipilah, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, dan ada juga yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khassah atau ibadah khusus adalah ibadah yang perintah, syarat dan hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak boleh lagi melakukan rekayasa mengadakan sesuatu bentuk-bentuk ibadah yang baru. Sehingga kaidah usul fikihnya berbunyi, segala macam bentuk ibadah mahdhah dilarang kecuali apa-apa yang diperintahkan. Sementara ada yang disebut dengan ibadah ammah, ibadah muamalah, ibadah yang umum. Apa saja yang kita lakukan, semuanya bernilai ibadah asal ia mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidah usul fikihnya berbunyi, segala macam bentuk ibadah ammah dibolehkan kecuali kalau ada larangan. Jadi ibadah mahdhah menunggu adakah perintah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah menunggu adakah larangan. Selama tidak ada larangan, boleh kita gawe. Selama tidak ada perintah, tidak boleh kita kerjakan dalam ibadah mahdhah. Nah, lalu para ulama mengisyaratkan bahwa ibadah itu harus disanggah oleh 3 pilar. Yang pertama, apa yang disebut dengan hub, mahabbah, cinta kita kepada Allah. Kita beribadah karena dilandasi perasaan cinta kita kepada Allah. Karena itu maka kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Lalu yang kedua, pilar yang kedua, apa yang disebut dengan khauf, takut. Benar-benar takut kita.
Takut kepada Allah dalam pengertian takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah, takut akan nerakanya Allah, sehingga kita beribadah kepada Allah untuk menghindari ketakutan-ketakutan itu tadi. Pilar yang ketiga, apa yang disebut dengan raja, mengharap. Kita beribadah tentu ada harapan, tapi harapan semata-mata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita beribadah ada harapan-harapan lain yang membonceng di belakangnya. Mungkin di sana ada unsur rianya. Jadi kita beribadah, kita boleh mengharapkan pahala dari Allah, boleh mengharapkan ganjaran dari Allah, sampai kita beribadah kita sesungguhnya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu dibina atas 3 pilar. Tumbuhnya cinta kita kepada Allah, adanya perasaan takut kita akan Allah, dan kita mengharap hanya semata-mata kepada Allah. Nah, setelah kita memahami apa itu ibadah, ibadah mahdah, ibadah ghairul mahdah, dan pilar ibadah, lalu apa yang menjadi syarat ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah mahdah? Ada 2 syarat ibadah seseorang baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ibadah itu dikerjakan dengan ikhlas. Ikhlas artinya seseorang mengerjakan ibadah hanya semata-mata mengharap ridha Allah, titik. Tidak ada lagi harapan-harapan lain yang mengikuti di belakangnya, sehingga bisa membuat ibadah seseorang cacat. Ya, tidak pada unsur riya. Ikhlaslah yang nanti menentukan kualitas ibadah seseorang. Ikhlas itu nanti yang menentukan mutu ibadah seseorang, dan ikhlaslah nanti yang menentukan nilai ibadah seseorang. Dan ikhlas itu letaknya di dalam. Jadi kalau tadi kita pagi tadi sama-sama mengerjakan salat subuh, mendengarkan bacaan imam, melakukan gerakan yang sama, membaca dengan bacaan yang sama, tapi barangkali pahala yang kita peroleh dari Allah belum tentu sama, bisa saja beda-beda. Tergantung pada ketulusan keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah. Mungkin ada yang satu perasaan ketulusannya agak kurang sedikit, mengajar imamnya lapasnya pembacaan benar panjang banget. Tapi mungkin yang satu, dia imamnya bacanya panjang, rasanya di Madinah, rasanya di Mekah, bacaannya panjang lagi pada itu. Ini beda itu masing-masing orang. Ketulusannya dalam melaksanakan ibadah. Nah, karena itu maka kualitas ibadah seseorang tergantung pada ikhlasnya seseorang dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Itu syarat yang pertama. Sehingga dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa. Tidaklah kamu diperintahkan untuk beribadah kecuali semata-mata atas ketundukan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, syarat ibadah itu baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ibadah itu ittiba kepada Rasul. Ittiba itu artinya mengikuti Rasul. Karena ibadah muamalah itu lebih banyak secara rinci dijelaskan oleh Rasul tata cara kaifiat pelaksanaannya. Allah hanya memerintahkan dalam pemahaman yang umum, salat, wudu, dan sebagainya. Dalam Al-Quran misalnya tentang wudu, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Hai orang yang beriman, bila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu, basuhlah kedua tanganmu sampai situ, usaplah kepalamu, basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Perintahnya ada dalam Al-Quran. Lalu kayak apa tata cara berwudu? Ini dijelaskan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka jamaah Masjid Al-Jihad karena ittiba'nya kepada Rasul, maka dalam berwudu lalu mengusap kepala sebukuan.
Jadi kada dengan cara bercacar. Karena Rasul menjelaskan untuk mengusap kepala, ujar Rasul, tampunglah air di bejenamu dengan meletakkan telapak kanan tangan di atas telapak tangan kiri, lalu lepaskanlah tangan itu, usaplah kepalamu dari dahi sampai ke tukakmu, kembalikanlah tanganmu ke mukamu, lalu masukkan kedua telunjukmu ke dalam lubang telinga dan usaplah daun telinga luar melalui jari. Itu hadis Rasul. Sehingga begitu jamaah Masjid Al-Jihad berwudu, sehingga kelihatan membasuh muka, mengusap kepala secara utuh tanpa memisahkan telinga dan kepala, karena telinga itu bagian dari tubuh. Kenapa jadi begitu? Ittiba kepada Rasul. Kayak apa jamaah Masjid Al-Jihad dalam mengatur saf kalau mau sembahyang? Apakah kaki yang direnggangkan? Apakah persentuhan tangan atau siku? Jamaah Masjid Al-Jihad memahami hadis-hadis tentang merapatkan saf itu adalah dengan mempersentuhan bahu atau siku ini satu dengan lainnya, bukan dengan cara masing-masing merenggangkan kedua kaki. Sebab mental renggang kenali juga di bahu. Jadi kita tetap berdiri dalam posisi yang santai, posisi yang longgar, yang nyaman, sehingga persentuhan antara bahu kiri dengan bahu kanan yang menentukan kerapatan. Jadi nanti kalau ada orang menanya, kenapa jadi Masjid Al-Jihad itu sembahyang subuhnya ada pakai kunut? Jawabannya singkat, karena jamaah Masjid Al-Jihad ittiba kepada Rasul. Artinya jamaah Masjid Al-Jihad mengikuti Rasul. Mungkin orang mengusul lagi, kayak apa istilah ittiba mengikuti Rasul? Mungkin kita perlu jelaskan. Memang dulu Rasul kada pernah berkunut. Kunut baru terjadi karena ada satu peristiwa, pembunuhan, pembantaian terhadap para kupas, para hafiz, para penghafal Al-Quran dan kufar Quraisy. Sehingga Rasulullah merasa ini sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah bala. Nah lalu pada saat itu Rasul sembahyangnya pakai kunut. Kunutnya berhenti sejenak lalu berdoa. Dalam satu riwayat sempat ada 1 bulan Rasul berkunut, ada riwayat ada sampai 40 hari. Apa doa Rasul di dalam kunut itu? Ada dua doa Rasul. Pertama, Rasul mendoakan agar para kupas yang telah dibunuh itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya. Lalu doa Rasul yang kedua, agar para kufar Quraisy yang membunuh itu diberikan ajab, diberikan bencana, disiksa. Nah, pada saat itu lalu turun Al-Quran surah Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim ayu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka amri syai'un, itu bukan urusan Allah Muhammad. Urusan mengajak itu urusan Allah. Ayatuba alaihim, apakah Allah hendak menerima tobat mereka? Ayu'adzibahum, atau Allah hendak mengajak mereka? Fa innahum zalimun, semua mereka itu orang-orang zalim. Sejak ayat itu turun, Rasul menghentikan kunut beliau sampai beliau meninggal. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa jamaah Masjid Al-Jihad sembahyang subuh kada pakai kunut? Ittiba kepada Rasul. Lalu kenapa jadi imam di Masjid Al-Jihad itu? Misalnya orang bertanya, salamnya dalam mengakhiri sholat itu lengkap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, imam kita di sini ittiba kepada salah satu cara ucapan salam yang pernah diucapkan oleh Rasulullah dalam sholat. Karena ada 5 ucapan salam yang boleh, yang sah berdasarkan hadis yang sah. Nah, Imam Masjid Al-Jihad pagi ini tadi subuh ini mengambil cara salam yang lengkap. Salah satu cara ittiba kepada salam yang pernah diucapkan oleh Rasulullah.
Jadi salam itu kan ada 5 cara. Assalamualaikum, assalamualaikum, silakan. Sahih hadisnya. Cara salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Sahih hadisnya, silakan. Jangan ditegur imamnya. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahih hadisnya. Ucapan salam yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih hadisnya. Dan ucapan salam yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ittiba kepada Rasul mana saja pilih. Jadi yang intinya kita ittiba kepada Rasul. Kalau ada orang nanya, kenapa jamu di Masjid Adiyah itu habis salam ramai? Ada berzikir di situ. Ada kedengaran. Ya kita jawab, jamaah Masjid Adiyah berzikirnya ittiba kepada Rasul. Ya ittiba kepada Rasul, zikir kita, zikir masing-masing, zikir nafsi-nafsi, dan zikirnya di dalam hati. Karena panduan umum tentang berzikir ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asali fala takun minal ghafilin." Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hati, tadarruan wa khifatan, dan dengan merendahkan hati, merendahkan diri, dan dengan perasaan takut. Wa duna jahri minal qawli, dan janganlah kau berzikir dengan mengeraskan suara. Bil ghudwi wal asali, baik waktu pagi maupun waktu petang. Fala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini panduan umum tentang berzikir. Sehingga berzikir itu tidak perlu harus keras dan garing. Karena Allah menyatakan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wa asali fala takun minal ghafilin. Dan bahkan Rasulullah pernah begitu melihat ada sekelompok manusia berzikir dan berdoa dengan suara yang keras, apa ujar Rasul? Ya ayuhan nas, irba'u anfusakum. Hei manusia, kasihani dirimu. Sungguh engkau tidak memanggil orang yang jauh daripadamu. Sungguh engkau tidak memanggil orang yang tuli. Yang kau seru, yang kau panggil itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Dia Maha dekat, lebih dekat dari orang yang musuh. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa Masjid Adiyah itu zikirnya kada kedengaran, berzikir juga kada. Tidak, kita berzikir, tapi zikirnya ittiba kepada Rasul. Jadi kalau sudah ittiba kepada Rasul, kan ini dalam ranah ibadah mudah, kita fotokopi saja, copy paste. Mungkin kita ingat bagaimana umat ittiba kepada Rasul pada saat Umar mau tawaf, hendak mengunjung Hajarul Aswad. Jauh kemarin ini batu hiram parah ini nih. Nah, ada jalur bermanfaat ini. Jaga bangsa ada Rasul mengunjung ini, ada mengunjungnya. Kenapa? Umar ittiba kepada Rasul. Ya tentu ini kan membangkitkan semangat tauhid kita. Jangan sampai ada pada batu-batu yang dianggap seperti itu belum ada keramat ada apa. Karena ittiba kan Rasul seperti ini betul. Nah terkadang kita ini senang banget mengeramatkan sesuatu, sehingga di kain kuning ini ada kembali. Seperti ada sesuatu kekuatan pada itu. Seperti yang pernah belum ceritakan waktu kita ceramah Ramadan dulu. Ada anak kembar 3, wah di macam-macam. Yang ingatlah Bahari, orang tua Bahari. Ada Amul Bahari. Amul itu bertelanjang. Maka Amul itu Bahari kalau nyumpat kapal, barang tukang kapal yang mana? Kemudian kayak para jekiat kapal itu kan banyak orang bertarung. Biasalah dia boleh kangkung.
Wah, ini bubur amat itu bekain kuning gelap di kalangan orang, padahal belanja. Nah, ini terkadang bisa menyeret kepada masalah-masalah yang berbau akidah, sehingga akidah kita bisa. Nah, oleh karena itu, kalau dalam ranah ibadah Allah, kita itibar kepada Rasul. Apa yang dikerjakan Rasul, itu kita jalani. Maka tadi kaidah usul fikihnya berbunyi, segala macam bentuk ibadah dilarang kecuali apa-apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, maka inti daripada ibadah baru bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, pertama dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, ibadah itu iktibar kepada Rasul. Sehingga tidak boleh lagi ada rekayasa, tambahan atau pengurangan di dalam. Contoh iktibar tadi seperti juga Umar tadi dalam mengucuk Hajar Aswad. Karena Rasul mengucuk, ikut mengucuk. Tidak ada apa-apanya pada saat, jangan dikeramatkan macam-macam, sehingga bisa membuat akidah kita tercemar, terkontaminasi kepada hal-hal yang berbau syirik. Nah, hal-hal yang berbau syirik inilah nanti yang bisa juga merusak akidah kita, yang bisa membuat ibadah kita juga bisa tidak syirik. Nah, jadi intinya bahwa di dalam beribadah kita harus iktibar kepada Rasulullah SAW, termasuk dalam cara berzikir. Dalam kita mengakhiri sholat kita berzikir. Ya, masjid agian berzikir. Ya juga kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Aku aja kawannya 50 kali semuanya mana tidak bisa. Ya, karena ittiba kepada Rasul 33 dalam ranah ibadah. Nah, inilah barangkali kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh tentang apa itu ibadah, bagaimana cara kita beribadah, sehingga ibadah kita betul-betul tulus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tanpa pernah kami contohkan bahwa Rasul beribadah tertentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, terutama kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya, sehingga dari ibadah kita betul-betul ibadah yang tulus semata-mata karena Allah, ibadah yang ittiba kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.